Shalom Bapak Ibu Saudara, persekutuan adalah salah satu amanat Tuhan Yesus. Dalam Efesus 1 ayat yang kelima, dalam kasih, Ia yang telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang butuh berinteraksi dengan orang lain. Selalu ada kerinduan untuk memiliki keluarga atau komunitas. Komunitas atau pergaulan yang baik akan memberikan support yang positif, saling mengasihi, saling mendukung, saling menguatkan, saling melengkapi, dan berpusat serta mendasar pada Kristus. Persekutuan dengan saudara-saudara seiman dalam kelompok care atau gereja lokal adalah tempat di mana kita menemukan keluarga rohani. Sehingga ketika kita dalam pergumulan, ada keluarga rohani yang mendukung. Ketika kita dalam keadaan sedih dan terluka, ada keluarga rohani yang membantu, menghibur, dan memulihkan. Ketika kita lemah dan hilang arah, ada keluarga rohani yang menguatkan sehingga iman kita bisa semakin bertumbuh. Ketika kita terbuang, ada keluarga rohani yang menerima. Begitupun ketika kita tidak mengerti, ada keluarga rohani, tempat di mana kita boleh belajar dan bertumbuh bersama. Dalam persekutuan dengan keluarga rohani, setiap hari kita menjadi semakin baik, memenuhi tujuan hidup kita yang sesuai dengan kehendak Allah. Mari saudara, punyai persekutuan keluarga rohani dalam kelompok-kelompok care Gereja Pengharapan Allah, dimanapun Anda berada. Dan bukan hanya menjadi anggota keluarga rohani, tetapi terlebih kita mau menjadi keluarga rohani bagi orang lain. Berkomitmen untuk tetap memegang firman Tuhan dalam persekutuan, saling terhubung satu sama lain, dan peduli akan sesama, alami tanda dan mujizat Tuhan, serta menjadi kesaksiannya, sehingga kita bisa menjangkau orang di luar untuk bisa bergabung dalam keluarga rohani. Begitu indah persekutuan dalam Tuhan. Mari saudara, bersekutu bersama dalam ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini,
sangat baik, teramat baik aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan,
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa penduduk dunia ini sedang menghadapi tantangan yang sangat berat, kesulitan-kesulitan yang berat. Hari-hari ini pandemi belum berakhir. Ada banyak orang berjuang untuk bisnisnya, untuk pekerjaannya, karirnya, studinya, kesulitan ekonominya, kesembuhannya. Mereka sedang berjuang untuk orang-orang yang mereka kasihi. Ketika manusia sedang berjuang, mereka rentan sekali menghadapi rasa lelah, capek, dan yang lain sebagainya. Dan orang-orang ini perlu kekuatan. Kita tahu firman Tuhan adalah kekuatan buat kita, penghiburan buat kita. Tuhan menyediakan pertolongan agar kita bisa tetap terus melangkah dalam kehidupan ini, dalam menghadapi perjuangan-perjuangan itu, dan kita menang mengatasinya. Firman Tuhan sumbernya. Oleh karena itu, mari kita dengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, tolong hamba Tuhan yang menyampaikan firman dan kami semua yang mendengarnya, supaya apa yang kami dengar hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semua, memberkati kami semua dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga semua orang mendengarnya, kami berdoa mendapatkan kekuatan baru untuk terus berjuang dan mendapatkan kemenangan dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari Daniel pasal 12 ayat yang pertama yang berkata demikian. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Saudara sekalian, kitab Daniel menubuatkan adanya sebuah masa di mana orang-orang Yahudi akan menghadapi sebuah tantangan yang sangat berat. Pada waktu itu, ya, bait Allah dinodai, orang-orang Yahudi ditindas, ya. Dan Tuhan tahu mereka punya batas kekuatan yang mereka miliki. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kekuatan Allah, mereka nggak akan sanggup melewati penderitaan yang sangat berat yang bangsa Yahudi alami. Di masa berat itu, kita tahu Alkitab mengatakan Tuhan tidak membiarkan mereka sendiri. Tuhan mengutus Mikael, seorang malaikat, utusan Allah, yang akan mendampingi dan menguatkan umat Tuhan. Kita bisa melihat bahwa Tuhan sangat peduli pada umatnya. Tuhan tidak membiarkan mereka bergumul sendiri. Dan Anda perlu tahu, engkau tidak dibiarkan sendiri. Saudara, kesendirian itu merupakan sebuah keadaan yang sangat berat dan menyiksa. Coba kita lihat ya firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 9-10 yang berkata begini. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, tetapi menyedihkan, tetapi menderita atau sial orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Nah, kita mengerti kan, kesendirian merupakan sebuah hal yang sangat berat dan menakutkan. Jika ada orang yang mengalami kesulitan tetapi dia punya sahabat untuk mendukungnya dan menguatkannya, maka ia beruntung. Nah, hikmah apa yang kita bisa petik dari renungan firman Tuhan hari ini? Kita tahu Tuhan mengirimkan malaikatnya. Orang-orang Yahudi yang sedang mengalami penderitaan berat pada masa itu tidak akan melihat malaikat itu dengan mata jasmani mereka, tetapi mereka bisa melihat melalui mujizat-mujizat dan pertolongan-pertolongan yang dilakukan oleh kekuatan yang nggak terlihat itu, melalui pribadi Mikael, ya, malaikat yang diutus oleh Tuhan.
Apa yang kita bisa petik dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, Tuhan tidak merancang manusia berjuang sendirian, tetapi bersama-sama. Saudara, sejak Tuhan menciptakan Adam, Tuhan sudah mendesain manusia untuk nggak berjuang sendiri loh. Tuhan berkata tidak baik kalau manusia itu, Adam itu seorang diri saja. Maka Tuhan menciptakan Hawa untuk mendampingi Adam, untuk menolong Adam. Ketika Adam harus menghadapi peperangan rohani melawan tipu muslihat iblis, sebetulnya Hawa dirancang oleh Tuhan untuk menolong Adam, ya, memenangkan peperangan itu. Tetapi kita melihat ya, di tengah-tengah jalan ternyata Hawa justru jatuh duluan, dan kemudian Adam juga ditipu, dikalahkan karena mereka berjuang sendiri. Mereka melupakan Tuhan pada waktu itu, yang sebetulnya sudah mendampingi mereka melalui firman peringatan yang Tuhan berikan. Jangan makan ataupun raba buah itu. Jangan kamu memikirkan atau mendengarkan atau menanggapi apa yang setan katakan, sebab buah perkataannya itu bisa mencelakai kalian. Tuhan mendampingi mereka, Tuhan memimpin mereka, tetapi sayangnya pada waktu itu mereka ya mengandalkan kekuatan manusia saja, maka mereka kalah. Saudara, kita bisa melihat bahwa manusia nggak bisa berjuang sendirian. Manusia butuh sesamanya. Dan terlebih dari semuanya itu, manusia membutuhkan Tuhan. Tuhan adalah pemimpin yang menolong kita, membimbing kita dalam setiap keputusan-keputusan yang kita buat dalam hidup kita, dalam setiap pergumulan dan tantangan dalam hidup kita. Saudara, dalam pergumulan orang Yahudi menghadapi masa-masa berat itu, Tuhan mengutus Mikael, seorang malaikat untuk mendampingi dan menguatkan mereka. Mereka harus menyadari bahwa mereka tidaklah sekuat yang mereka kira. Kita tidaklah sekuat yang kita kira. Ada kekuatan supranatural yang Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya. Baik itu melalui kehadiran dan pribadi Tuhan sendiri, pimpinan firman Tuhan dalam hidup kita, ya, tetapi juga bisa melalui perantaraan malaikat seperti yang kita katakan. Seperti apa yang Alkitab katakan, malaikat Mikael diutus untuk menolong dan menguatkan bangsa itu. Nah, saudara, di dalam kehidupan ini, tanpa kita sadari, Tuhan bekerja loh dalam kehidupan kita. Tuhan melindungi kita. Kita lihat berulang kali ketika bangsa Israel mau diserang oleh musuh-musuhnya. Contohnya, Raja Balak ingin mengutuki dan menenung mereka. Tangan Tuhan melindungi mereka. Bangsa Israel nggak tahu. Tapi pada waktu itu ada kekuatan Allah yang melindungi mereka dari serangan-serangan kuasa kegelapan. Nah, saudara, kita tahu bahwa Allah tidak pernah merancang kita sendiri. Ada kekuatan Allah yang menyertai. Tetapi ada juga pendamping-pendamping yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Siapakah mereka? Yang pertama bisa pasangan hidup, suami atau istri kita. Tuhan memberi mereka kepada kita untuk mendampingi kita. Ya. Kejadian pasal 2 ayat 22 berkata begini, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Tulang rusuk itu menjaga dan menopang tubuh manusia. Ini adalah lambang bahwa wanita diciptakan untuk menolong dan menguatkan suaminya. Saudara, kalau Anda punya pasangan hidup, hargai dan kasihi. Dengan segenap hatimu, dia adalah seorang pendamping yang menguatkan engkau. Tuhan bisa beri siapa lagi yang kedua? Mentor atau pembimbing rohani. Kalau kita lihat di Alkitab, ketika raja-raja memerintah, mereka nggak memerintah sendiri. Tuhan memberikan seorang pendamping kepada raja-raja itu, yaitu siapa? Imam-imam Tuhan. Maka tidak heran dalam Perjanjian Baru dikatakan, kita ini bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ada imam, ada raja. Coba lihat raja-raja didampingi oleh para imam. Contohnya ya, ada Raja Usia, dibimbing oleh Imam Sakaria. Jadi raja bekerja sama dengan imam, memimpin umat Tuhan. 2 Tawarik pasal 26 ayat 5. Usia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Sayangnya, ketika Imam Sakaria sudah mati, digantikan oleh Imam Azaria yang adalah anaknya, ternyata Usia nggak mau lagi dibimbing oleh imam yang berikutnya. Ya, mungkin bisa karena senioritas dan yang lain sebagainya. Saudara, kita tahu bahwa dia berhasil selama dia mencari Tuhan. Raja ini nggak sendiri, dia didampingi oleh mentor, pembimbing rohani, yaitu imam. Ini menggambarkan gereja.
Ada bisnismen, ada insinyur, ada orang-orang yang berkarir di pemerintahan, dan yang lain sebagainya. Tetapi mereka tetap perlu pergi ke gereja, beribadah. Ada pemimpin-pemimpin rohani yang memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Ada urapan raja, menjadi orang-orang sukses di bidang-bidang kehidupan sehari-hari. Tapi ada orang yang diurapi Tuhan dengan urapan imam untuk mengajarkan takut akan Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Ya. Ibrani pasal 13 ayat 17 berkata begini, taatilah pemimpin-pemimpinmu, maksudnya pemimpin-pemimpin rohani di sini ya, dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab kalau mereka melakukannya dengan keluh kesah, kan tidak membawa keuntungan bagi kita. Umat perjanjian baru diajar oleh Tuhan untuk menghargai para pemimpin rohani, pembimbing rohani, supaya keputusan-keputusan yang mereka ambil dalam hidup sehari-hari ada dalam koridor firman Tuhan, dipimpin untuk hidup taat pada firman Tuhan. Bukan memaksa, tetapi mendampingi. Keputusan di tangan kita. Ya, tetapi mari kita ambil keputusan yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Saudara sekalian, punya pembimbing rohani itu luar biasa. Kita tahu bahwa manusia itu nggak lepas dari kesalahan, kan? Ada seorang tokoh Alkitab yang bernama Markus, keponakan Barnabas. Pada awalnya hidupnya kacau. Tetapi ketika dia dimentor, dibimbing, maka dia berhasil menjadi seorang rasul yang sangat hebat. Coba kita lihat ya. Markus yang awalnya orang yang tidak setia, yang memikirkan keselamatannya dirinya sendiri dan mengorbankan orang lain yang dia kasihi. Ya, kemudian dia menjadi seorang yang sangat setia kepada Tuhan, menjadi seorang prajurit Kristus yang tidak gentar terhadap pergumulan dan aniaya. Ya, Rasul Paulus yang awalnya menganggap Markus ini jelek karena mengkhianati dia dan Barnabas, kemudian berubah pikiran. Ya, setelah Markus mengalami perubahan hidup. Kita lihat kisah para rasul pasal 15 ayat 37 sampai 39 yang berkata begini. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan atau bahasa gampangnya mengkhianati mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Awalnya ketika sedang menghadapi bahaya, Markus menyelamatkan dirinya. Dia tega meninggalkan omnya dan teman omnya yang bernama Paulus dibiarkan dalam bahaya manakala dia pergi menyelamatkan diri. Nah saudara, itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, nggak baik membawa orang yang pernah mengkhianati mereka dalam pelayanan. Tapi Barnabas ini orang yang sabar. Dia punya pikiran untuk mementor, untuk membimbing Markus sehingga dia berubah. Pada akhirnya dia berhasil. Dan Paulus akhirnya mengakui perubahan hidup Markus yang luar biasa. Karena dibimbing, karena dimentori. 2 Timotius 4 ayat 11 berkata begini. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus. Dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Paulus berpesan kepada Timotius untuk mengajak Markus ke tempatnya. Akhirnya Paulus sadar bahwa orang seperti Markus sekalipun ketika mengawali hidupnya dengan cara yang salah, bisa dibimbing, dididik, dimentor, ya diajar dan diarahkan sehingga mengalami perubahan hidup dan kedewasaan. Saudara, Tuhan gak merancang kita bergumul sendirian. Ada pembimbing-pembimbing rohani yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menolong kita. Yang ketiga bisa sahabat-sahabat seiman. Kita nggak lihat ya Mikael pemimpin bangsa, malaikat ya, pemimpinnya para malaikat ya. Ada Gabriel juga kan, juga termasuk pemimpin para malaikat. Pemimpin tertingginya kan Tuhan. Kita nggak lihat mereka dengan mata jasmani kita, malaikat-malaikat itu. Tetapi kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang dinyatakan melalui mereka. Mujizat, pertolongan Tuhan yang kita alami. Nah, sekarang Tuhan mau kita melihat ada banyak sahabat-sahabat seiman yang disediakan Tuhan di sekitar kita. Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata begini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Alkitab mengatakan bahwa sesama orang percaya dirancang untuk saling menjaga satu dengan yang lainnya, saling melindungi. Kalau kita tahu saudara seiman kita sedang berbuat sebuah kesalahan, kita bisa saling mengaku dosa, kita bisa saling mendoakan, saling menegur, saling mengingatkan agar semua tetap hidup dalam jalan Tuhan.
Oleh karena itu kita perlu loh punya sahabat-sahabat di dalam gereja Tuhan. Saudara sekalian, gereja itu dirancang di mana orang-orang percaya yang ada di dalamnya punya hubungan yang dekat dan erat. Bukan datang ke gereja cuma sekedar datang khotbah loh. Datang ke gereja ibadah itu untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman. Dan persekutuan umat percaya itu sangat penting. Ya, ketika pandemi seperti ini, di banyak tempat di dunia ini, gereja-gereja nggak lagi bisa mengadakan pertemuan secara on-site di gedung gerejanya. Ada banyak pembatasan di sana-sini. Sementara gereja-gereja bersekutu secara online. Tidak mengapa kita menggunakan teknologi. Sebab keadaan ini keadaan darurat, bukan keadaan yang normal seperti biasanya. Kita gunakan teknologi untuk tetap bersekutu. Tetapi nanti ketika pandemi sudah usai, kita tetap perlu datang secara fisik beribadah on-site. Untuk apa? Untuk kita bisa bersekutu dengan erat dan dekat. Nah, saudara sekalian, ada orang-orang percaya yang ditaruh Tuhan di sekitar kita untuk menjadi sahabat-sahabat kita, untuk menolong kita berjalan di dalam jalan Tuhan. Itulah berkat buat kita, agar kita nggak sendirian. Maka saudara, bukalah hati untuk kita membangun persahabatan dengan orang-orang percaya yang punya kerohanian yang baik. Siapa lagi pendamping yang Tuhan taruh dalam hidup kita? Orang tua. Contohnya ya, Amsal 29 ayat 17 berkata begini, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Orang tua adalah pendamping untuk mendidik anak-anaknya. Ada waktunya mereka berfungsi sebagai pemimpin. Ketika anak-anaknya masih kecil, mengarahkan anaknya, didik harus hidup dalam jalan Tuhan. Ketika anak sudah akil balik, orang tua tetap mendampingi anak-anaknya. Bukan lagi ke orang tua yang mengambil keputusan untuk anak-anaknya, tetapi orang tua tetap mendampingi dan menasehati anak-anaknya di dalam pengambilan keputusan yang mereka buat. Saudara sekalian, meskipun kita sudah dewasa, kita tetap bisa meminta nasihat dari orang tua kita. Saudara, Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Bukankah Roh Kudus juga ditaruh dalam hati kita untuk menguatkan kita? Namun Tuhan tahu, kita butuh manusia-manusia di sekitar kita untuk mendampingi kita. Temukan persahabatan di dalam komunitas gereja Tuhan. Caranya bagaimana? Ada satu kata-kata bijak yang pernah saya baca begini. When I came out to find a friend, I found no one. Ketika aku keluar untuk mencari, untuk menemukan seorang sahabat, aku nggak ketemu. But when I came out to be a friend, friends were everywhere. Apa artinya? Tapi ketika aku keluar untuk menjadi teman bagi orang lain, ternyata sahabat itu ada di mana-mana. Nah, masalahnya begini, kita ingin menemukan orang yang selalu mengerti perasaan kita, ngikutin apa yang kita pikirkan, ya mengikuti apa yang kita mau. Nah, kalau kita menjadi orang seperti itu, kita nggak bisa ketemu teman yang baik kan? Tapi ketika kita ketemu untuk menjadi sahabat buat orang lain, bersahabat untuk mengasihi, menolong orang lain, pada saat itulah justru kita akan saling menguatkan. Ada kalanya kita menguatkan mereka, ada kalanya mereka akan menguatkan kita balik. Ya, dan kita saling menguatkan, itu akan jadi berkat yang sangat luar biasa buat kita. Jadi orientasinya begini, jangan cari orang yang ngertiin kita. Kita belajar ngertiin orang dulu. Kita belajar bersahabat, memperlakukan orang lain sebagai sahabat kita. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Ya, sahabat-sahabat yang kita temukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan akan jadi pemanis yang luar biasa di dalam kehidupan yang sedang kita jalani. Jadi menambah sukacita, menambah berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Saudara, itu adalah orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk jadi sahabat kita. Ya, mendampingi kita dalam perjuangan hidup ini. Ya, ada orang-orang yang bersorak buat kita ketika kita berhasil. Ada orang-orang yang berdoa untuk kita dan bersama-sama dengan kita ketika kita sedang menghadapi pergumulan. Ada orang-orang menyertai kita ya pada saat kita sedang berjuang sehingga kita nggak sendirian. Yang kedua yang kita bisa pelajari, kita harus memberi diri hidup dalam komunitas. Apa artinya? Kita tahu Tuhan menyediakan orang-orang itu. Cuman masalahnya tidak semua orang mau memberi diri hidup dalam komunitas. Ya kan? Mikael diutus Tuhan untuk orang-orang Yahudi, tetapi kan Mikael bekerja di belakang layar. Orang Yahudi nggak lihat loh sosok fisik Mikael, tetapi mereka bisa merasakan campur tangannya
kekuatannya. Ya, orang-orang Yahudi nggak lihat, tetapi mereka tetap harus melakukan bagian mereka untuk berjuang sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kerjasama rohani penting, kerjasama dengan saudara-saudara seiman juga penting, kerjasama tim. Ya, kita mengandalkan kuasa Tuhan. Tuhan bisa utus malaikat tolong kita, Tuhan juga bisa tolong kita sendiri, ya kan? Tetapi Tuhan juga mau kita bekerja sama sebagai sebuah tim. Masalahnya nggak semua orang mau membangun hubungan yang erat dan dekat dengan orang lain. Mungkin orang pernah terluka di masa lalu, pernah dikecewakan. Lalu kemudian dia berpikir semua orang sama saja. Kan nggak benar seperti itu. Ya, ada banyak orang-orang yang baik. Meskipun ada banyak orang yang mungkin pernah mengecewakan kita. Buka hati kita untuk membangun dan menemukan persahabatan yang baik. Memeliharanya, ya. Nah, saudara, kalau kita bersekutu, bergaul dengan orang yang salah, hati-hati. Ya, itu akan memberi pengaruh yang buruk dalam kehidupan kita. Maka, ya, kita harus pilih dengan siapa kita akan bergaul erat. Pilih dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Pilih bergaul erat dengan orang-orang yang hidupnya dalam ketaatan dengan firman Tuhan. Kita bukan hanya datang ketika kita punya waktu luang saja, tetapi ayo kita luangkan waktu, usahakan, perjuangkan, atur waktu agar kita bisa bersekutu, hidup dalam komunitas orang-orang percaya, erat, saling berbagi, saling menguatkan. Seperti Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41-42 berkata begini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, Alkitab mengajar kita, jangan hidup sendirian. Ada banyak berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Orang-orang yang di sekitar kita, mungkin itu orang tua kita, mungkin itu pembimbing rohani kita. Mereka mungkin bisa anak-anak kita, atau teman-teman kita segereja, atau teman-teman sepermainan kita. Tetapi perhatikan, apakah mereka ini cinta Tuhan sungguh-sungguh atau tidak? Bergaulah erat dengan orang-orang yang hidupnya taat pada firman Tuhan. Sehingga orang-orang ini akan memberikan pengaruh yang baik buat kita. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Berkat Tuhan itu banyak. Ada berkat berupa benda, materi, berkat berupa benda abstrak seperti jabatan, kepercayaan, dan yang lain sebagainya. Ada berkat yang berupa manusia, yaitu orang-orang yang mengasihi kita, yang Tuhan taruh di sekitar kita. Oleh karena itu, ayo ketika kita bergereja, jangan sampai kita nggak saling kenal dengan sesama jemaat Tuhan. Kita belajar untuk kenal, bekerja bersama-sama, terlibat aktif dalam pelayanan, dalam persekutuan. Kita membuka diri untuk dinasihati orang lain, membuka diri untuk berbagi dan menasihati orang lain. Dengan demikian, kita tidak menjalani hidup kita sendirian. Ingat, ketika kita berjuang ya dalam pergumulan hidup kita masing-masing, tentu saja dengan masalah dan kemenangan masing-masing, Tuhan tidak mau kita berjuang sendirian. Manusia perlu sahabat, manusia perlu pendamping, kan ada banyak orang yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita untuk menolong kita. Dan terlebih daripada semuanya itu, ada Tuhan yang menyertai kita. Dia ada dalam hati kita, yaitu Roh Kudus. Dia siap menguatkan kita, dia siap menolong kita. Jangan lupa, ya, firman Tuhan merancang kita, mengajarkan kepada kita, Tuhan merancang kita untuk kita hidup di dalam komunitas. Oleh karena itu, temukan sahabat-sahabat rohani yang baik. Bangunlah hubungan dengan orang-orang yang rohani, yang cinta Tuhan. Sehingga meskipun mereka mungkin nggak bisa menolong kita dalam hal-hal yang praktis dalam hidup kita, tapi mereka bisa mengingatkan kita untuk tetap berharap kepada Tuhan, percaya, berjalan dalam jalan Tuhan, dan mereka bisa mendoakan kita. Dan persahabatan itu akan sangat menguatkan kita, memberkati kita semua. Mari kita ambil waktu teduh sejenak untuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami sudah dengar firman-Mu bahwa Tuhan mendampingi orang-orang Yahudi di dalam masa-masa yang berat yang mereka alami. Kami juga tahu bahwa firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa kami tidak dirancang untuk hidup sendirian. Dan kami harus membuka hati, membuka diri untuk hidup dalam persekutuan yang erat dengan sesama orang percaya, saudara-saudara seiman, pembimbing-pembimbing rohani. Kami menerima nasihat dari orang tua kami, kakak adik kami. Tuhan, ajar kami untuk bergaul erat dengan orang-orang yang punya kerohanian yang baik, sehingga mereka boleh menjadi sahabat-sahabat kami. Tuhan,
Kami sadar bahwa kami tidak bisa hidup sendirian. Oleh karena itu kami mau menghargai sahabat-sahabat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Orang-orang yang Tuhan berikan dalam hidup kami untuk mendampingi kami. Semua raja didampingi oleh imam. Dan nabi-nabi pun juga tidak pernah sendirian. Mereka bersama-sama dengan nabi-nabi yang lain. Dan ada Tuhan yang menyertai mereka. Kami percaya dalam pergumulan yang kami hadapi masing-masing ada kemenangan, ada pertolongan, ada mujizat, ada berkat yang Tuhan sediakan yang akan terwujud melalui banyak cara. Dan salah satunya adalah dengan adanya orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kami untuk menguatkan kami untuk terus berjuang sampai mendapatkan kemenangan. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Biar ketika kami sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, kami boleh berpikir ulang bahwa kami tidak hanya mau mencari dan mencari dalam arti kami meminta dan meminta orang jadi sahabat kami. Tetapi kami mau memulai terlebih dahulu menjadi sahabat buat mereka. Kami menabur kasih, kami menabur perbuatan baik. Sehingga kami akan menuai kembali apa yang kami taburkan. Dan kami semua, ya, kami dan orang-orang yang kami kasihi ketika kami saling memberkati, saling mengasihi. Disitulah kami menemukan berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kerukunan, dalam hubungan yang akrab dan erat. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian, dan selamat berjuang dalam kehidupan ini. Ketahuilah Tuhan berikan banyak berkat dalam kehidupanmu, salah satunya orang-orang yang mengasihimu. Jangan lupa, libatkan dirimu, bangun persahabatan, buka hati, dan Tuhan akan menunjukkan banyak berkat yang indah, kebahagiaan dan sukacita kepada saudara sekalian. Tuhan memberkati. Saya membawa salam untuk saudara sekalian Jemaat Gereja Pengharapan Allah di kota Surabaya. Dari saudara-saudara seiman kita, keluarga rohani kita di kota Solo dan di kota-kota yang lain. Mari di dalam suasana yang seperti ini, dalam situasi pergumulan yang berat ini, kita tetap saling mendoakan, saling memberkati, dan saling menjaga, saling menopang, saling menolong satu dengan yang lainnya. Sehingga kita bersama-sama bisa melewati masa-masa pergumulan ini dengan kemenangan daripada Tuhan sendiri. Dan terima kasih banyak juga kepada Pastor Rizky dan Ibu Feli, sekeluarga dan juga tim yang sudah menjadi berkat buat seluruh jemaat yang ada, baik di Surabaya maupun di kota-kota yang lain. Mari kita saling mendoakan dan kita andalkan Roh Kudus. Kita tahu kita tidak dibiarkan sendiri. Oleh karena itu, mari jemaat sekalian kita menerima berkat Tuhan. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu ketiganya yang esa. Segala berkat rohani dan jasmani yang kau perlukan untuk memuliakan nama Tuhan dalam hidupmu, dianugerahkannya kepadamu, dijaganya engkau dalam segala hal, diberkatinya engkau di dalam segala hal, dan biarlah tangan kasih kuasa Tuhan menyertai engkau dalam setiap langkahmu. Berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu ketiganya yang esa. Haleluya. Amin.